Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jalan Cahaya Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi tentang kajian Islami yang sangat menyenangkan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya jika kalian tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi, kemudian Quran turun. Misalnya begini, saya contohkan bab fikih saja, yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab fikih. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan, ya, sepakat ya kan? Dulu zaman orang kafir lah itu yakin yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis, dulu ya ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya lelaki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang, kalau mau kawin ya yang kawinkan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri, jadinya demenan, bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah, bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu', nikahul kufar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan bulenya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab. Karena mereka kawin. Paham ya? Dan kawinnya ya sah itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang banyak, dan tidak mahram. Sehingga, saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah membuat Muhammad ini spesial. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis nihi tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat. Mbah-mbahnya enggak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abi ummi, mulai Nabi Adam sampai Said Abdul. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam enggak ada nikah. Itu omongannya mubalagh, enggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan demenan. Dulu Mughirah itu demenan, ya orang bilang demenan yang Mughirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Mughirah. Sehingga Allah menyebut wa mro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun, istrinya Abu, karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Angger gak ngomong ini ya ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dzatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini. Nikah itu pokoknya anggere wis lanang wedok ana bapake teko dangdutan, terus ning kono wis ana nanggap ceki. Ya berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah itu ukurannya anggere wong wedok teko, bapake teko. Terus ning kono ana dangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah, ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dzatiyah yang tidak hilang setelah Islam, kecuali terjadi dzatiyah yang Islam enggak mengesahkan, misalnya ngawini ponakannya atau ngawini saudaranya atau ngawini buliknya. Ada dzatiyah yang menurut Islam enggak bisa diteruskan karena menikahi mahram. Kalau terjadi seperti itu nikah kita batalkan. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak kayak apa, buat badu bopo gak ada sewot hijab kabul, ya sudah sah. Makanya menurut saya
Nikah-nikah yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita tidak alim atau kulturnya salah. Cara kula wis asal datiahnya ini, makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih, ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih, sementing sampean apal jumlah muharramat, orang yang jadi mahram itu saja hafalkan. Yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting tuh muharramat berapa itu? 7 yang dorong Jawa itu 5. Wah kalau ngelotok, kalau kula ngono, wapal tenan. Umun, mbok itu sapa saja. Man waladatka, orang yang melahirkan kamu. Itu jenenge mbok. Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, terus bintun. Nah sekarang bintun itu siapa coba ayo? Sing ngaji niki nek iso narifi. Bintun itu maknanya apa? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anak itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab saking ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anakmu nak kepen nikah sah. Boleh didemeni tapi anaknya dinikah nganggo wali ku sah, tapi ya terlalu boleh didemeni kok anaknya. Tapi karena apa? Karena enggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini enggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum saudaranya bapak. Wa khalatukum saudaranya ibu, berarti bule dari ibu. Terus wa banatul akhi anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5, karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok, ponaan, bule, kalau sebenarnya ibu, anak wedok, dulur, bule, ponaan. Sehingga orang Jawa ngitung mau 5. Mereka orang Jawa dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Nah cara orang Arab dulure bapak itu ammah, dulure ibu khala. Ponaan cara Jawa ponaan, cara Arab ponaan banatul akhi, ponaan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terang. Sehingga kalau nikahul kufar dan setelah nikah enggak terjadi mahromiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kefiyah yang salah. Misalnya sewotnya salah, saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak mahram. Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan karena ini membawa dzatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya, baiknya manusia, terutama suku Quraisy itu pun nggak terjadi, nggak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Lah Abu Jahal orang elek piung ponakane didemeni, ndak ada. Abu Jahal nikah sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain yang tidak. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy. Yang namanya nikah itu mapan, ada walinya, ada saksinya, ada sewotnya. Kemudian terus Quran dengan lafadz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhunna ujurahun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, nak ngono sing penting nek bar iku bayar. Iku kan koyo lonte. Ora ngene iku blok-blok ora ngene iku maknane Quran iku ora ngene iku.